Hai teman-teman, kembali lagi bersama YouTube saya, yaitu bersama saya juga dengan Marita Ksadia Mahanani. Di materi singkat ini, yaitu materi metode penelitian fisika S2 dari teori hingga inovasi. Di tingkat magister, penelitian fisika bukan lagi sekedar mengulang eksperimen, tapi fokus pada kebaruan ilmiah, di mana mahasiswa dituntut untuk menghubungkan teori, eksperimen, dan simulasi. Demi apa? Demi memberi kontribusi nyata bagi sains dan teknologi. Untuk langkah pertama adalah landasan teori. Bayangkan, tanpa fondasi yang kuat, bangunan penelitian akan rapuh. Oleh karena itu, kajian literatur harus mendalam. Dari situlah juga kita menemukan riset gap atau celah pengetahuan yang kemudian menjadi dasar merumuskan hipotesis. Nah, selanjutnya kita merumuskan masalah. Pernyataan riset itu harus jelas dan spesifik. Misalkan, bagaimana sih material baru dapat meningkatkan efisiensi sel surya? Atau bagaimana fenomena kuantum bisa dimodelkan agar lebih akurat? Nah, dari semua itu, pernyataan itu tuh kita harus bisa uji secara ilmiah. Nah, dalam penelitian S2 di metode penelitian ini ada 3 pendekatan utama. Pendekatan utama yang pertama yaitu eksperimental, di mana di dalamnya seperti merancang instrumen, melakukan pengukuran presisi, dan menganalisis data. Untuk yang kedua yaitu teoretis atau disebut juga komputasi, di mana di dalamnya menggunakan density function theory atau Monte Carlo simulation untuk memodelkan sistem fisika. Dan yang ketiga yang terakhir dari metode penelitian ini yaitu hybrid, yaitu gabungan eksperimen dan simulasi, di mana gabungan ini tuh membuat hasilnya agar lebih akurat dan meyakinkan. Dari data yang kita peroleh tadi, itu tidak cukup hanya dihitung saja, melainkan harus ada validasi. Nah, validasi ini tuh bisa melewati metode statistik, perbandingan teori, atau simulasi. Ingat teman-teman, tanpa validasi, hasil penelitian kita tidak akan diterima. Untuk selanjutnya, tujuan akhir dari penelitian S2 ini adalah kontribusi baru, di mana luaran bisa berupa artikel di jurnal internasional, model teoretis baru, atau bahkan prototype instrumen fisika. Dengan begitu, penelitian kita itu tidak hanya berhenti di laboratorium, tapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan teknologi yang mendatang. Nah, yang terakhir ini sebagai penutup, penelitian fisika juga di tingkat magister ini menuntut untuk analisis yang tajam, inovasi, dan orisinalitas. Nah, ingat teman-teman, mahasiswa itu bukan hanya belajar, tetapi ditantang untuk menciptakan pengetahuan baru. Nah, di situ kita muncullah esensi dari penelitian fisika S2 ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dalam berjuang belajar untuk menggapai masa depan.